penjelasan studi kasusnya. Oke, untuk latar belakang sendiri, usaha ini bernama Studio yang didirikan pada tahun 2021 oleh pemilik yang menyukai Clinton dan Roy. Nah, kemudian awalnya pemilik ini membuka 10 produk pertama, kemudian 30 produk, yang mana mereka itu memproduksi knitting, vest, sweater, sama yang lainnya. Terus juga melihat tren sekarang produk pemerintah itu, Knit Studio tuh dia berencana untuk mengembangkan produk dengan memadukan bajunya sama embroidery. Jadi berdasarkan wawancara antara pemilik Knit Studio dengan pengguna yang sekitar usia 7 sampai 35 tahun, itu diketahui bahwa mereka tuh menginginkan produk yang unik, berkualitas baik, terus berharga kompetitif, dan sampel produk itu mendapatkan respon positif sehingga mendorong pemilik untuk mengembangkan si produk ini. Nah, saat ini Knit Studio itu punya 4 mesin utama. Yang pertama ada mesin rajut semi otomatis, terus ada mesin obras, terus ada mesin finishing. Dengan total 11 pegawai yang terdiri dari pemilik, di produksi, di pemasaran, dan staf lainnya. Nah, proses bisnis yang dikelola ini meliputi pengelolaan strategi, produksi, pengadaan bahan baku, dan lain sebagainya, yang dimana sudah cukup lengkap, namun tetap masih memerlukan penguatan untuk mendukung dana pengembangan bisnis Knit Studio itu sendiri. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, pada Knit Studio ini harga produknya masih terjangkau, terus kualitas dari produksi juga baik, kemudahan memperoleh bahan baku, serta pasar itu sangat luas, dan juga variasi produk yang beragam. Tapi juga memiliki kelemahan seperti desainnya yang tidak kompetitor yang lain, terus penanganan dan komplainnya juga lambat, proses perbaikan masih lama, dan juga keterbatasan tenaga ahli dari Knit sendiri. Kalau dari sisi eksternal sendiri, Knit Studio ini mendapatkan peluang dari tren produk knit yang khas dan juga dukungan terhadap pemerintah terhadap UMKM, terus juga gaya hidup yang konsumtif, tapi juga masih menghadapi ancaman dari perubahan tren ekonomi. Terus kompetitornya juga lebih agresif di media sosial, jadi harga juga pasti akan lebih naik. Nah, itu terkait strategis untuk usaha kita. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab. Pada pertanyaan pertama, menurut Kolter 2016, strategi rancangan adalah organisasi yang mencakup upaya bisnis, persaingan, dan kekuatan pelanggan untuk mencapai tujuan. Sementara menurut Robinson juga Kolter 2016, mendefinisikan manajemen strategi sebagai aktivitas manajer untuk mengembangkan strategi tersebut. Berdasarkan strategi Knit Studio sendiri, diferensiasi yang paling relevan untuk di masa depan itu terdapat 4 alasan utama. Yang pertama itu karakter produk handmade, yaitu di dalam kasus Knit Studio ini memiliki kualitas yang tinggi, variasi beragam, dan juga pemesanan berulang yang tinggi. Sesuai diferensiasi Robins yang mengandalkan keahlian khusus serta nilai estetika, bukan produksi masa lalu. Yang kedua, pengembangan produk unik. Rencana penggabungan knit embroidery sulit ditiru untuk kompetitor lain karena harganya itu relatif lebih mahal, terus juga selaras dengan diferensiasi Robins melalui desain, kualitas, dan juga citra merek yang unik. Lalu yang ketiga, pasar siap bayar premium. Konsumen usia 17 sampai 35 tahun rela membayar 175 sampai pun 200.000 untuk produk yang berkualitas dan juga unik, menunjukkan bahwa ketahanan harga selama nilai tambah yang jelas dan juga ideal untuk diferensiasi dari penjelasan Robins tersebut. Lalu yang terakhir, cost leadership tidak realistis, seperti ancaman impor murah, skala produksi yang terbatas, dan juga ketergantungan tenaga ahli yang membuat cost leadership tersebut sulit. Karena di sini Robins menekankan kebutuhan skala besar dan juga diferensiasi dan efisiensi yang tinggi yang belum dimiliki oleh Knit Studio. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan kedua, itu berkaitan dengan gambaran usulan value chain yang relevan untuk mendukung strategi bisnis itu sendiri. Nah, untuk usulan yang kita usulkan itu berfokus pada kualitas, diferensiasi produk, dan efisiensi operasionalnya itu sendiri. Jadi di usulan ini terbagi atas 2 aktivitas utama. Yang pertama itu ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Di aktivitas utama ini, yang pertama ada inbound logistik yang berfokus pada pengadaan bahan baku berkualitas dengan pencatatan stok yang terstruktur dan quality control yang ketat. Selanjutnya ada operation. Nah, di operation ini sendiri berfokus pada proses desain hingga finishing dengan tambahan sistem produksi hybrid dengan mesin semi otomatis dan handmade serta penjadwalan produksi yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada outbound logistik, itu berfokus pada penyimpanan dan distribusi produk dengan pengelompokan berdasarkan ukuran, warna, model, serta pengemasan yang menarik. Selanjutnya ada marketing dan sales, itu berfokus pada pengelompokan produk unggulan dan produk baru yang memiliki diferensiasi tinggi untuk memperkuat strategi pemasaran dan brand itu sendiri. Selanjutnya ada service, yaitu peningkatan layanan purna jual melalui respon komplain yang lebih cepat dan komunikasi dengan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ada aktivitas mendukung. Yang pertama itu ada firm infrastruktur, berfokus pada pengelolaan strategi, keuangan, dan operasional yang harus selaras dengan strategi diferensiasi. Selanjutnya ada human resource management, itu berupa rekrutmen, pelatihan tenaga kerja terampil dengan sistem intensif dan berbasis kualitas hasil kerja. Selanjutnya ada teknologi development, yaitu optimalisasi mesin rajut semi otomatis, pengembangan desain, dan preventive maintenance mesin yang rutin. Yang terakhir itu ada procurement, itu berupa pengadaan bahan baku dan peralatan dengan fokus pada kualitas, kuantitas, dan stabilitas harga. Selanjutnya nomor 3.
Lalu pada pertanyaan yang ketiga, Cresedia sendiri sudah menjalankan sebagian besar aktivitas value chain porter baik utama maupun pendukung. Namun prosesnya masih operasional tanpa adanya standarisasi sistematis untuk mendukung strategi diferensiasi tahun mendatang. Pada aktivitas pertama, Inbound Logistik berhasil mengadakan benang dan stok, tapi tanpa memiliki quality stock control yang terdokumentasi. Di operasional mencakup desain hingga finishing, namun bergantung pada skill individu, tanpa SOP dan juga penjadwalan yang lebih fleksibel untuk variasi permintaan. Lalu di outbound logistik, penyimpanan juga pengiriman baik, tetapi gudang masih belum dioptimalkan untuk produk yang lebih produk unggulan. Marketing sales via media sosial juga kurang memiliki branding yang unik. Lalu servis lemah pada penanganan komplain lambat dan juga tidak terdokumentasi. Pada aktivitas pendukung, firm infrastruktur masih terpusat pada pemilik tanpa sistem pengawasan yang baik. Human resource sendiri memiliki rekrutmen tetapi tidak ada pelatihan yang lebih terencana, serta teknologi developmentnya masih terbatas pada mesin-mesin semi otomatis tanpa standarisasi digital. Lalu di procurement rutin tanpa adanya evaluasi pemasok jangka panjang. Lalu selanjutnya akan dilanjut pada Oke, baik. Selanjutnya di sini ada nomor 4. Nomor 4 adalah kerangka proses bisnis. Nah, kerangka proses bisnis ini dibuat berdasarkan hasil dari pada poin 3 yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, pada kerangka proses bisnis ini dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama itu manajemen proses. Manajemen proses ini termasuk pemicu yang terdiri dari beberapa kelompok proses. Di antaranya yang pertama pengelolaan strategi dan organisasi, kemudian pengembangan produk dan inovasi, selanjutnya ada manajemen kualitas dan standarisasi, di mana manajemen kualitas dan standarisasi ini dia melakukan seperti penyusunan SOP, terus penerapan standar kualitas mutu produknya bagaimana, dan melakukan pengawasan terhadap kualitas produk akhir yang telah diproduksi. Sedangkan kalau misalkan pengelolaan strategi itu dia melakukan identifikasi terhadap kondisi lingkungan dengan pembuatan SWOT, terus perencanaan arah organisasi yang jelas, dan pengambilan keputusan bisnis. Untuk pengembangan produk dan inovasi itu kita dapat melakukan riset terhadap tren fashion yang sedang naik saat ini, terus membuat desain produk baru, terus melakukan pengembangan sampel dan menetapkan standarisasi pola itu baik secara manual maupun secara komputerisasi. Kemudian ada level kedua yaitu core process atau intinya, di mana terdapat beberapa kelompok proses penggandaan dan manajemen pemasok atau procurement. Di sini melakukan evaluasi dan seleksi terhadap pemasok benang, terus pemesanan bahan baku dan komponen pendukung, serta strategi penggandaan yang dilakukan terhadap jangka panjang. Selanjutnya itu ada manajemen produksi dan operasi. Di sini melakukan penyusunan jadwal produksi fleksibel, terus koordinasi bahan baku, pemotongan perajutan, penjahitan, obras, dan head setting. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan, kemudian branding, seperti membuat konten, mempromosikan produk, terus mengelola sosial media agar marketplace-nya itu lebih terlihat lebih menarik, terus menyiapkan strategi branding produk yang unik, dan pengelolaan pemrosesan pemesanan. Selanjutnya ada logistik dan distribusi atau outbound. Di sini melakukan penataan tata ruang pada gudang dengan berdasarkan kategori produknya, seperti produknya itu apakah produk unggulan atau produk baru. Kemudian mengelola stok barang jadi, pengkoordinasian pengiriman, dan melakukan dokumentasi terhadap versi. Selanjutnya ada layanan dan pengalaman pelanggan atau service. Di sini terdapat melakukan atau menyiapkan alur penanganan terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan atau komplain, serta memberikan solusi terhadap komplain yang diutarakan ataupun disampaikan oleh konsumen. Selanjutnya ada enabling process atau proses pendukung, terdiri dari pengelolaan keuangan dan administrasi, seperti melakukan perencanaan alokasi biaya, pembukuan, terus pembayaran bahan baku, dan administrasi umum. Selanjutnya ada manajemen modal manusia atau HRD. Di sini melakukan rekrutmen tenaga kerja, melakukan program pelatihan kompetensi prajurit terampil, dan administrasi kepegawaian. Selanjutnya ada pemeliharaan fasilitas dan teknologi. Di sini melakukan pemeriksaan rutin terhadap mesin rajut atau jahit, terus melakukan perbaikan terhadap peralatan yang rusak, dan pemeliharaan terhadap fasilitas produksi, dan optimasi teknologi desain. Selanjutnya ada nomor 5. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai identifikasi kelemahan struktur organisasi di Needs Studio.
dari hasil analisis, struktur organisasi Knit Studio ini tuh masih belum optimal untuk mendukung strategi di mana tujuannya untuk mengembangkan produk baru. Organisasi ini tuh belum memiliki tim research and development serta desain, sehingga proses inovasi itu masih bergantung kepada si owner atau pemilik dan kurang konsisten. Selain itu, ada lantai produksi itu lebih berfokus kepada operator mesin, sedangkan penenun manual yang terampil yang menjadi kunci dalam menghasilkan produk unik yang bernilai tinggi belum difasilitasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ketika permintaannya meningkat. Nah, dari identifikasi permasalahan tersebut, terdapat rekomendasi pengembangan organisasi dari Knit Studio. Untuk menjawab tantangan sebelumnya yang saya telah bahas, diperlukan penataan ulang organisasi agar lebih profesional dan siap menghadapi jika terjadi peningkatan permintaan. Yang dapat dilakukan yaitu membentuk tim research and development. Nah, ini bertujuan untuk menstruktur inovasi produk, mengembangkan desain kreatif, serta menciptakan variasi produk sesuai dengan tren pasarnya. Selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu Knit Studio perlu memperkuat lantai produksi dengan menghadirkan penenun manual terampil dan tim maintenance agar kapasitas produksi tetap stabil tanpa tergantung masalah teknis yang bakal terjadi. Terus yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu fungsi tim pemasaran dan layanan perlu dipisah. Dalam struktur organisasi existing yang sebelumnya, tim pemasaran dan layanan pelanggan itu masih dalam satu divisi, sehingga hal ini tuh perlu dipisah agar promosi kreatif dan penanganan keluhan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dengan perbaikan ini, si Knit Studio semakin kuat dalam layanan dan kompetitif pasar dan tumbuh sesuai strategi di produk terbaru. Pada kali ini aku akan membuatkan usulan struktur organisasi yang baru berdasarkan rekomendasi pengembangan organisasi Knit Studio. Kemudian kita jelaskan dimensi work specialization, chain of command, span of control, dan serta departmentalization yang relevan berdasarkan struktur organisasi usulan. Nah, untuk menunjang perkembangan organisasi Knit Studio membutuhkan struktur organisasi baru yang lebih terdefinisi dan efektif. Nah, struktur organisasi yang diusulkan dan dirancang berdasarkan pembagian fungsi utama dalam perusahaan. Nah, dalam struktur tersebut, pemilik atau biasa kita kenal sebagai direktur juga menempati posisi tertinggi dan memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan arah serta strategis bisnis. Dan direktur didukung oleh beberapa manajer fungsional, seperti manajer produksi, terus yang kedua ada manajer marketing dan pelayanan pelanggan, dan yang terakhir ada manajer keuangan dan administrasi. Nah, dalam struktur organisasi ini diterapkan beberapa dimensi utama organisasi, yaitu yang pertama ada work specialization, itu artinya adalah spesialisasi kerja, yang dimana setiap karyawan diberikan tanggung jawab yang lebih terfokus sesuai dengan ahlinya, seperti pada bagian produksi, pengendalian mutu, pemasaran, maupun administrasi. Nah, penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja serta kualitas hasil yang dicapai. Lalu yang kedua ada chain of command atau rantai komando. Nah, sistem alur wewenang disusun secara jelas dimulai dari pemilik usaha kepada manajer, kemudian diteruskan kepada staf. Dengan struktur ini, setiap karyawan memahami pihak yang berwenang, memberi arahan, tempat melaporkan tugas atau pengesahan. Nah, lalu yang ketiga ada span of control tentang kendali, yang dimana keberadaan manajer membantu memperkecil dan mengoptimalkan tentang kendali pemilik. Nah, masing-masing manajer bertanggung jawab dalam mengawasi serta mengkoordinasikan tim di bawah naungannya. Lalu yang terakhir ada departmentalization, itu yang dimana pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi seperti bagian produksi di bagian produksi, pemasaran di bagian pemasaran, dan keuangan di bagian keuangan, sehingga proses koordinasi dan pengelolaan aktivitas kerja dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang implementasi struktur organisasi usulan untuk Knit Studio. Struktur organisasi yang kami usulkan ini menggunakan pendekatan fungsional untuk mendukung peningkatan kualitas produk, efisiensi operasional, serta pelayanan pelanggan. Pada puncak strukturnya terdapat direktur utama atau pemilik dari Knit Studio sendiri yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang strategis, penentuan visi dan misi, dan pengawasan kinerja organisasi secara keseluruhan. Di bawah dari direktur utama itu terdapat 3 fungsi utama lagi. Yang pertama itu ada divisi strategi dan pengembangan bisnis yang membawahi bagian pemasaran dan penjualan serta tim pelayanan pelanggan. Divisi ini berfokus pada peningkatan penjualan, e-commerce, dan interaksi dengan pelanggan. Kedua, terdapat kepala divisi operasional yang mengkoordinasikan supervisor produksi dan staf quality control untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan target dan standar kualitas. Yang ketiga itu ada koordinator keuangan dan administrasi yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan, administrasi usaha, dan dukungan operasional internalnya. Struktur ini selaras dengan dimensi organisasi, yaitu work specialization melalui pembagian tugas yang jelas, dilanjut dengan chain of command yang sederhana dan terarah, span of control yang tidak terlalu luas, dan departmentalization yang berdasarkan fungsinya sendiri. Dengan struktur ini diharapkan koordinasi antar divisi menjadi efektif dan kinerja organisasi dapat meningkat secara optimal. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan terakhir dari tugas besar kami, yaitu tentang RACI Matrix. RACI itu apa sih? RACI itu digunakan untuk memperjelas tanggung jawab dalam proses bisnis Knit Studio ini. Untuk penanggung jawabnya, dan kemudian siapa yang dikonsultasi, siapa yang diberikan informasi, dan tugasnya itu supaya RACI ini dibuat supaya tugasnya itu tiap-tiap orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Kemudian untuk pemilik tanggung jawab, di sini saya sudah dilampirkan ada 20 aktivitas di Knit Studio ini, yang dimana masing-masing dari aktivitas ini memiliki RACI yang berbeda-beda.
untuk Raci sendiri itu R-nya itu ada responsible atau tanggung jawab, bisa dibilang itu pelaksana utamanya atau ownernya. Kemudian ada A, accountable, itu tuh pihak yang bertanggung jawab dalam laporan akhirnya ataupun dalam proses bisnis akhirnya. Itu mencakup hanya boleh A ini hanya diperbolehkan untuk satu orang dalam satu aktivitas. Kemudian ada C, konsultan, itu pihak yang dikonsultasikan bisnisnya karena punya pengetahuan lebih untuk bisnis itu, jadi bisa kalau konsultan itu bisa dua arah gitu. Kemudian yang itu ada informer, itu yang diberikan informasi atau status hasil dari bisnis itu sendiri, dimana itu tuh bisa dijadikan komunikasi satu arah. Mungkin untuk Raci Matrix yang dilampirkan di sini itu terdapat 20 aktivitas dan beserta penanggung jawabnya, dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk Raci mengenai Raci Matrix di Knit Studio ini. Oke teman-teman, mungkin ini kesimpulan yang bakal kita sampaikan terhadap Knit Studio. Jadi berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Knit Studio dapat disebutkan bahwa strategi yang paling tepat untuk dikembangkan adalah diferensiasi dengan menonjolkan karakter produk yang memiliki kualitas tinggi, terus penggabungan antara desain rajutan dan embroidery yang unik, serta fokus pada segmen konsum usia 17-35 tahun. Mungkin lebih kurang apa ini? Oke, selanjutnya juga tadi sudah dijelaskan ada mengenai Raci Matrix, kemudian struktur organisasi, lalu teman saya, terus ada proses existing dan usulannya. Maka dari itu tuh bisa menjadi penyusun dari kerangka proses bisnis per kategori yang dapat diperbaiki di bisnis Knit Studio. Kemudian beberapa materi juga dimention mengenai work specialization, plan, kemudian department decision ya, yang lebih jelas, dan penerapan Raci yang lebih terstruktur untuk penanggung jawab di bagian aktivitas-aktivitasnya dan juga orang-orang yang terlibat di dalam bisnis. Oke, mungkin segitu yang dapat kami sampaikan ya dari hasil pengerjaan tugas MOI kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.